ada Angela pastinya, Rafaela. Oh, apakah ada pertikaian dengan Selena di sini? Papulung. Uranus. Selena terbuka bebas. Matilda juga terbuka dengan bebas. Waduh, diadu abis-abisan. Siapakah yang akan diambil oleh Gila. EVOS Legend? Yang pastinya ini akan menjadi milik dari Rek ataupun Luminaire. Yes, betul sekali Papulung, dan jangan lupakan satu hero yang cukup mengerikan. Apa itu? Benedetta, Benedetta. yang masih terlepas begitu saja. Selena diambil, bisa aja Benedetta dan juga Matilda itu disikat habis secara langsung oleh Genflix Aerowolf. Satu pick utama, EVOS Legend, Selena kah, Matilda kah? Jauhead Jauhead. ternyata untuk Bang Otat sepertinya. Iya, masih ada kesempatan lagi dari 3 hero tersebut yang mungkin kalau sekarang bisa dibilang TRS-nya akan bisa diambil oleh EVOS Legend, walaupun duanya mungkin akan diambil juga oleh Genflix Aerowolf. Langsung barengan Rafa Rafaela, Matilda. Matilda El Rafaela. Lah, pusing pala saya dia. Hai. Aduh, Rafaela Matilda. Akunya mah rela, tapi kamu kok tiba-tiba sama dia? Kuat. Apa, Pak? Rela tapi Bapak. Hah? Coba kita tanya Ranger Mas ini. Bapak rela, Pak? Enggak tuh, nggak rela, Pak. Nggak rela katanya. Rela bagi-bagi, ya enggak lah. Ya enggak lah. Kita rebut aja kalau gitu, ngapain bagi-bagi. Selenanya maksudnya? Iya, Selena dong. Selena. Nah, tolong teman-teman fokus ya sama draft. Iya, Selena Bukan yang lain yang Benedetta. direbut ya. Selena Itu mah Benedetta. biarin urusannya dia sendiri ya. Yang Dia sono ya. juga kita rebut aja ya kan. Weh. Langsung lihat ada Claudia diamanin. Udah bandingkan. Elsa juga. Harus diamankan dengan Genflix Aerowolf. Jadi mau nggak mau mending udahlah kita amanin aja daripada macam-macam. Gitu. Apakah Apakah akan ada Bruno untuk Genflix Aerowolf? akankah Atau jangan-jangan Granger? waduh. Ini kalau nggak diambil sekarang, Hah? hilang semua, Pak. Iya. 2 nantinya untuk band selanjutnya dari EVOS Legend udah disikat Bisa aja. jadi karena Bruno, Yap, Granger, oke. atau bahkan Roger. Bisa jadi, Pak. No. Tapi kali ini kalau gue lihat Selenanya Bruno kan? Selenanya dari Cuek. tim Genflix Yap. ini udah nggak bakal ada kan. Yes. Berarti tandanya Tandanya. mereka bermain dengan meta Bruno. Atau jangan-jangan EVOS Legends di sini akan memberikan Sylvana kepada Sylvana. Luminaire. Ini dia. Apakah Sylvana Letkonsin akan langsung diambil oleh ataupun di-ban saja untuk sekarang? Oke. Your Parsha. team is banning. Oke. Artileri high ground hero Yap. yang memiliki burst damage dan juga bahkan satu buah mini stun dengan menggunakan cross strike-nya. Bukan hanya itu aja. Apa tuh? Melihat adanya dari tim Genflix Aerowolf mengamankan Parsa, artinya mereka juga harus takut dengan hero-hero high ground yang bisa membantu pergerakan atas seorang Alice. Berarti yang bisa membantu pergerakan atas seorang Alice selain Parsa, bisa Cange, Yap. bisa Loi, bisa YP. YP. Dan gue sih setuju banget kalau dia ngamanin YP. Pusing, Pak, ini yang berdua ini, Pak, ya. Kalau Genflix lagi Aerowolf main mengamankan YP sih emang. YP. Heeh. Ih, Di GH-nya. beda, Pak. Your team is banning. Chow, sesuai dengan apa yang sudah aku gambarkan tadi, Chow Samping akan menjadi ancaman bagi teman-teman dari EVOS Legends karena playstyle tarik ulur Genflix Aerowolf Your ini team bisa masuk is dan banned. iya Sylvana kan? Oh Silvana ya? Kan Sylvana, benar yang saya bilang, Pak. Enggak, YP juga potensi banget loh. Malah lebih ganggu YP dibanding Silvana. Nah, kalau Sylvana, kenapa Sylvana? Ini untuk membuat barikade atau perimeter dari teman-teman tim Genflix Aerowolf yang memiliki 2 support metode tarik ulur. Oke. Jadi nanti kalau udah ketangkap satu, eksekusi. Kalau Karena sampai dia tidak akan bisa kabur dari manapun. tapi masih terbuka kesempatan juga untuk EVOS Legend kalau memang Isannya tetap mau menggunakan Lunox lagi, Pak. Aku sih mikirnya Kagura kalau kayak gini. Kagura. Karena hero nempel kan. Hero nempel benar. Iya. Setuju banget. Ini di burst sekali sama Ichan di late game. Ini bakal perih banget dan harusnya sudah bisa diantisipasi oleh Genflix. Gimana caranya mereka bisa mengatasi Kaguranya? Karena kalau mereka paksakan dengan bandnya kan udah mustahil banget. Berarti Benedetta itu siapa yang pakai di samping? Wat, Ya bisa apa awat. Rinasmi? Bisa awat. Bisa Awat apa Rinasmi sih? Awat. Biasanya Awat ya.
Kalau aku nggak tahu kenapa untuk di Gold Lane tuh lebih enak aja sih. Kalau misalkan secara by data juga kita beberapa kali melihat Gold Laner yang biasanya lebih mengamankan untuk dari Benedetta-nya sendiri. Tapi untuk Your team Balmon. Untuk Balmon Pasti jelas Asmi ya. sustainability iya, dan Asmi. Dinasmi Balmon dari Boss Legends, dia tinggal Iya, ngamanin Pak ya. satu dua support dan juga gold lanernya Profesor. Dan YP kalau aku sih. melihat dari mana nih? Rinasmi. Nah, dia Benedetta digunakan 2 kali masih 0% kalau Rinasmi. Super Kalau Superawan. Superawan Supriyadi belum sempat, Pak. Karena rata-rata ketika mendapatkan satu buah Benedetta, ini bakal dimainkan untuk seorang Mars atau bahkan untuk botol sekaligus. Oh iya, rata-rata botol ya langsung. Iya, Mars itu satu kali menggunakan Benedetta 100% win rate. Alright, kalau gitu para pemain dari tim EVOS Legends masih berpikir dengan keras. Selena. Ini. Wow. Wah, Selena Hari Lumina. Clover. Power pick sih ini Pak Hard Iwosnya. Clover. Ini power pick sih. Power pick Pak ini Pak Iwos Pak. Hard Clover anti-match Alice. Dan apakah Gentrix Arrowwolf akan mengamankan satu buah hero Gold Laner yang nantinya akan memiliki deal damage yang cukup tinggi juga seperti Lunox? Atau jangan-jangan mereka ingin yang benar-benar sustain aja, tebel, satu hero tebel lagi, Khalid mungkin atau Yuzong? Oke. Mengerikan banget kalau menurut gue dia. Lapo-lapo bisa sih. Bagi gue sih, dia awal jangan bermain cowok gitu lagi sih. Jangan. Untuk di band. untuk hero Iya, yang maksudnya tahan hero. badan sulit nih Pak. Wow. Oke. Zask. Oke. Oh. Gue setuju sih. Sengaja ditaruh di tengah. Wow. Enggak. Kuat yang megang. Buat yang megang. Nah, Zasnya. maksudnya ini pas team fight. Dia Iya, taruh iya, naik iya. medic spawn. Yap. Sang serigala berbulu domba kali ini mencabik-cabik sang macan putih yang belum terkalahkan dengan versiknya. Ini dia game kedua EVOS Legend versus Genflix Arrowwolf. Genflix Arrowwolf yang sudah berhasil mendapatkan 1 poin yang pertama dan RKT sudah berada di arah red buff supaya tidak ada yang mengkating dan mencolong begitu saja. Itu lihat aja udah ada beberapa trap yang langsung ditaruh di dekat dari purple buff untuk membantu Persik di awal-awal bisa mendapatkan purple buff tersebut dengan cukup cepat. Bahkan kali ini Predator QT bakal mengganggu pergerakan dari seorang Persik dan dipukul mundur terlebih dahulu. Kayaknya Retribution bakal diamanin sih untuk kali ini. Betul banget. Little Wonder diamankan dengan pasti oleh seorang botol tanpa ada kontes dari seorang Persik. Di bagian bawah pun dari racknya udah langsung mengambil smart missile duluan. Iya benar banget untuk bisa mencicil, namun Clay-nya maju ke bagian depan. Ada Fredo Kitty juga di bagian belakang untuk bisa memberikan holy healing-nya. Sedikit lagi untungnya dengan ada satu out of the nya mengambil ke arah jungle. Tapi kayaknya sini agak sedikit terlambat dan Dynasty harus ditumbangin begitu saja. First spot masih ada satu buff flicker. Di flicker kembali dan bahkan seperti yang gue bilang. First spot didapatkan oleh seorang anti-match. Meanwhile, battle agak sedikit tertinggal dibandingkan seorang versi. Karena tadi seorang Bang Otat yang ngebantu ngecicil seorang range buff di arah Fin buff. bottom lane. Iya. range buff. Waduh, di bagian tengahnya udah dicicil-cicil aja. Tapi Clay sakit banget Clover. Ya ampun, darahnya tinggal segitu doang. Ini udah kayak keuangan kita di akhir bulan nih. Begini dikit banget tuh payah. Jangan dibahas karena ini agak lumayan kering. Dan ternyata di arah top lane sana bukan seorang Harit yang digebet seorang Bang Otat, tapi malah dibalikin. Clay yang ngegebet seorang super awan. Aduh, Luminaire pun melemparkan satu Abyssal Rose sebelum dia recall dan Zas pun menjadi korbannya untuk Rex solo aja tanpa bantuan. Reknya pakai high end drive. Gimana nggak sakit? Gimana? Dia mau jadi damage dealer juga. Oke, Blazing Blade telah dikeluarkan di arah mid lane. Gue baru sadar kali ini dan ternyata di arah bottom lane. Botolnya ditumbangin begitu saja. Ini gak baik untuk sang serigala. Karena di sana Smibu benar coba diganggu pergerakan satu buah lele dan bahkan lihat. Luminaire dengan Selenanya tanpa basa-basi ditumbangkan dan di arah top lane sana. Super Round Supriyadi berhasil ditumbangin 2 kali. Dipotong habis-habisan, Zasnya Bener kan? gak bisa berbuat banyak. Bener gak kata gue? Ya ini Di bakal GB berat kan? banget, apalagi pakai Inspire dari awalnya. Oke, Di botol. GB pasti. Soalnya kalau misalnya nggak di GB loh, Iya. itu dia nggak bakal berat banget si siapa namanya Haritnya. Haritnya. Jadi mau nggak mau, Reknya bakal standby di atas. Karena Rek. nanti jangan sampai Oke. awatnya malah menangin gold jauh daripada Harit karena Yap. awatnya bisa makan Harit gampang banget. Bener. Makanya tetap diawasi juga di bagian atas. Dipantau. Dipantau terus, diawasin terus. Di bagian tengah, Fredo Kitty level 3, belum level 4.
Clay-nya pun udah masuk ke dalam rumputan, tapi Selena kabur ke bagian belakang kalau dari minimapnya. Sementara Clover sekarang bersembunyi terlebih dahulu, dipindahkan Little Johnny-nya hampir saja terkena ke arah awan. Udah level 4 juga kalian dari kedua head to head kita, Watt dan juga Clover. Oke, ternyata ada satu buah pertempuran di arah jungle yang membuat tim Game Face Arrow kali ini tidak rugi, tapi ada botol di belakang sana. Dipasarkan satu public, Rek langsung fokus. Objektif Gaming dengan satu buah emblem assassin-nya membuat botol kewalahan. Ini mungkin pertama kalinya seorang tanker menggunakan emblem assassin di season yang ke-7 kayaknya ya. Wow, tanpa adanya bantuan healing-healingan, entah itu Estes ataupun sejenis Rafaela, dia pede banget, Pak. Emblem assassin loh, ya ampun. Oh, ternyata Persik masih berhasil mengamankan satu buah gold buff di bottom lane. Lethal counter gak berhasil. Super out Supriyadi udah punya satu buah Plus of Destiny. Kayaknya dari tim Game Face Arrow. Mereka masih menunggu momentum. Mereka masih bersabar. Karena botol tertinggal cukup jauh dari seorang Persik kalau gue lihat di sini. Yap. Ya, ini dia udah mengarah lagi ke arah satu ataupun attack speed yang akan diambil oleh Cloud-nya akan langsung dijadikan ya seperti itu untuk Golden Staff. Cot. Tapi ternyata Fredo Kitty yang harus coba diambil begitu saja. Ada botol dan bahkan Holy Baptism dikeluarin dan berhasil kenain siapapun di arah jungle sana di river. Rek ngasih atau Bubble Force dipaksakan ke arah belakang. Ada sebuah lele dilebarkan dengan flickernya. RKT tershutdown dan bahkan langsung ada satu buah Juni Junior yang udah jadi senior yang cot. Berhasil menumbangkan 2 poin atas Evos Legend. Iya, walaupun tadi harus ada 2 orang yang harus menjadi korbannya agak sangat disayangkan aja di saat mereka tadi targetnya adalah Fredo Kitty. Walaupun itu Rafaela, tapi setidaknya nggak harus sampai dengan 2 orang. Defense lagi dan lagi mencoba mengisap pergerakan dari seorang botol. Pasangkan kanannya dari Nasmi masih mau lebih dari Clay. Cuma membantu pergerakan tapi Persik tiba-tiba Cinta datang kepadaku. Membuat para pemain tim Evos Legend kali ini berhasil menyelamatkan satu, yaitu anti-match. Yoi masih bisa kabur dari Blazing Duet yang mendadak langsung dikeluarkan. Mengambil lagi stuck di bagian tengah. 3 orang berkumpul di bagian bawah. Ada Balmond juga yang udah dilindungi oleh Rafaela. Akan sangat tebal sekali ini harusnya. Waduh, lagi sih. Bisa dibilang Buset. Luminer 2 kali gebok, seperempat darah. Fredo Kitty di sana mengganggu pergerakan, masih mau lebih. Tapi ternyata Fredo Kitty berhasil mengamankan 1 poin atas seorang Luminair. Yoi terkepung loh Luminernya. Hanya saja di bagian atas sana masih ada pertempuran di bagian tengah juga antara Balmond di bagian bawah ditinggalkan begitu aja. Blazing Duet di belakang sana, Guiding One berpanggil dengan Q. Ade abang. Dipanggil begitu saja tapi ternyata kita bakal lihat tanpa camp by Living by Mandiri. Papulung yang bakal coba dicolek oleh tim Gentrix Ario. Iya, kenapa gue jadi ikut-ikutan ya? Dikit lagi dan seperti Retribution akan bisa langsung mengambil ke arah turtle-nya. Yap, sekarang mirip dari Battle. Ya entah kenapa ya, semenjak shutdown tadi tuh Battle langsung dapetin snowball dengan sangat cepat sekali sih. Yap. Perbedaan goldnya hanya berbanding 2000 sekarang. Dan Turtle selanjutnya, ini cukup penting bagi Evos Legends karena kalau di zoning out lagi, Gen Face Arrow ini bisa menangin game yang kedua. Tapi RKT bakal coba dipaksakan dengan satu buah Guiding One dan langsung berada ke Holy Baptism langsung menghilangkan begitu saja. Para pemain dari tim Gentrix Arrow sebenarnya ada sedikit keuntungan didapatkan ketika menggunakan Assassin karena terlalu lembek. Nanti match Keraton Mas, Rinasmi di depan sana, tiba-tiba ada flicker dengan lethal counter. Rinasmi, sang serigala berkumis menunjukkan taringnya kali ini di arah bottom lane. Info dari mana itu? Dia tahu ada di dalam sana. Sebuah komunikasi yang sangat baik ataupun insting yang dia miliki begitu membahana, Pak. Bukan saja kali ini dari seorang Persik pun di arah top lane sana bakal coba terjadi pertukaran orange buff Guiding White karena seorang Luminair damage terlalu besar. Luminair memilih untuk mundur, terlalu sakit. Ucapan perpisahan dari dirinya membuat Luminair harus mundur, Pak Pulung. Ya ampun, lagi dan lagi. Seperti game pertama, Game Freak udah mulai menguasai jalannya pertandingan. 4 hero sekarang udah berkumpul sedikit di area tengah. Akankah ada Zaman Force, sementara Jauhead dan juga ada Cloud-nya. Ini dia Snack Time. EVOS selalu kalah oleh hero Battery pertama saat game 1 EVOS, kedua saat game 1 EVOS versus Genting. Makanya langsung di ban. Respect Ben, udah sama Respect, Ben. Ahmad ditumbangin, sama seorang Awat ditumbangin. Yap. Dan Beatrix dipakai di tangan yang benar, mengerikan. Dan jangan lupa untuk Mengerikan. kalian semua yang nonton MPL bakal dapetin hadiah dan jangan lupa untuk login setiap hari. Oke, itu dia. Ada Fredo kita yang terkena di bagian tengah, sedikit lagi HP tersisa. Fredo kita kenapa langsung menghilangkan Zaman Force juga. Tapi Clover begitu menyakitkan polanya, mantul-mantul. Persik is kami dengan Blazing Duet. Satu buah Guiding One, Persik ditumbangin. Super rawat Supriyadi berhasil ambil 1 poin tambahan. Luminar pun juga harus hilang, meleduk begitu saja. Rinasmi di depan sarung sama dengan seorang Clay. Bahkan dapat mengganggu pergerakan dari seorang RKT.
Tapi lihat, botolnya still survive dan bahkan botol tak tersentuh sama sekali. Iya loh, dikit lagi SP Triza. Tapi lihat di tengah-tengah pertempuran, selesai pertempuran Balmond darahnya masih full, Pak. Entah dari mana itu semua datang. Iya, balik lagi sih. Selama atas ada dia. minion, itu tuh dia Balmond akan selalu lebih diuntungkan Yap. dengan dari lasitnya dia, dan bahkan untuk dari segi objektif seperti yang tadi sudah aku mention sebelumnya, jangan sampai turtle selanjutnya diamankan oleh Genflix Arrow. Karena bakal lihat Gold Swing-nya, ini EVOS Legends yang tadi unggul 2000 malah disusul sama Genflix Arrow. Berarti Genflix Arrow unggul sekitar 3000 sampai 4000 dari segi goldnya. Sementara untuk melihat replay, beberapa kali team fight yang berlangsung mengarah ke Clover. Clover adalah menjadi kunci nantinya untuk dari team fight besar. Tapi Versik mungkin dia juga nggak expect sih, dia di guided wing dan bahkan langsung terkena circling eagle kayak gitu, kena stun, dia nggak bisa balik lagi. Karena bisa gue bilang Marksman itu kalau udah ketemu Matilda, mau di tengah, mau di mid itu berat banget. Tapi versi diganggu pergerakannya begitu saja dengan satu buah halilintar di arah bottom lane dari seorang Genflix dari Nasmi. Botol masih coba untuk farming terlebih dahulu. Tapi lihat, siap-siap. Fredo kita bakal coba ditumbangin. Ada sebuah baptism, ada Lele terkena seorang Fredo kita bakal ditumbangin begitu saja. Blessing Well bersama dengan Slay. Guiding Well lagi dan lagi juga ada seorang versi. Masih bisa kabur. Botol lebih satu buah main tambahan. Botol terkena Tolman. Oh, no. Tapi dari Nasmi. Kali ini Masih Botol hidup. lakukan double kill. 4 player dari tim Magen Bizarro masih berhasil hidup dari Nasmi. Lihat ada Luminate. Halo kakak, lewat aja nggak permisi. Buset, botol itu darahnya, ya ampun Killing yang... spree, Killing killing spree. spree. Talent Emblem Killing Spree benar-benar menyelamatkan nyawa dari seorang battle sih tadi. Ada satu sih kalau yang kalian lihat, kalau kalian sadar mekanik dari versi tinggi banget di situ. Ketika dia ditabrak dia baru mirror image. Lihat gak? Kalau misalnya di mirror image ikut playnya, Aduh, ini kenceng banget pola permainan ditunjukkan. Bener-bener Intens. tadi ibaratnya sudden death, Pak, antara Persik dan juga Battle loh. Ya ampun, ya ampun. Stucknya hilang. stucknya hilang, tapi dia mekanik untuk mirror image itu tinggi banget. Iya loh, dia tinggi banget bener-bener. Dia udah digading sama Clay, di target habis-habisan sama Clay, gak mati. Gak mati dia. Malah teman-teman yang tumbang. Dari kantin depan sana, ada Priok itu dibuka. Lana ejek ke arah belakang. Clay langsung bakal dibahas begitu saja. Wah. Flicker karena yang salah, gading dikeluarkan dari RKT. Berhasil tumbang. Ada seorang botol. Inilah minus di mana seorang Taker menggunakan emblem assassin. Terlalu lembek, terlalu squishy, terlalu tahu atau tempe. Iya, terlalu lembut, terlalu rapuh juga. Sebentar Pedo Kitty mengusir Luminar. Luminar pun gagal untuk melemparkan satu episode arrow-nya lagi. Bahkan untuk kali ini ada Elise yang perlahan masuk ke area banget mid. turretnya. Dinasmi udah punya Bloodlust X di sana. Perawat Supriyadi kali ini di arah mid lane ada Fredo Kitty bersama dengan seorang Clay anti mage. Bakal diganggu pergerakannya begitu saja. Meskipun masih mencari coba untuk stuck sedikit demi sedikit untuk mencoba masuk dengan blazing duetnya. Dia tetap harus dia harus respect sih feeling gua. Harus respect dengan ada satu buah Athena Shield Profesor. Iya. Mau nggak mau? Tapi tadi aku melihat ada satu trap yang ditempel ya kan, Fredo kan napetin trapnya, tapi Yep. Clay kayaknya bakal nukerin tubuh. Kali partisip dapat seorang Clover. Dari Nasmi di sana dipaksa flicker dan lagi-lagi kali ini Ultimate sedikit Ditarik terlambat, ulur. ditarik ulur Kading dari layang-layangnya ternyata Astaga. dia terbang lebih tinggi dari Kelvin Sarowov. Mereka menunggu momentum. Pak Paolo terhormat, mereka sadar itu ada shot call. Ayo dewasa yuk, dewasa yuk, Dewasa menyalot yuk. Gitu. Iya, dan untuk dari segi itemnya, walaupun tadi yang kita bilang bahwa udah ada Athena Shield, tapi balik lagi, entah kenapa aku masih percaya bahwa EVOS Legends butuh banget Courage Smash. Dia butuh tambahan untuk movement speednya. Kenapa? Karena awat ketika dia nge-enhance dari Nightmare spawnnya, atau Little Journey-nya, dia bakal langsung memberikan efek slow dengan sangat luar biasa. Oke. Itu kabur ya at least ya. Itu mini alien ya. Mini alien. Mengerikan, Pak, slow-nya. Oke. Mengerikan. Langsung ke arah belakang dipanggil. Kiu. Ada bang langsung dipanggil masuk ke dalam air tarik yang dia miliki. Oke, Ini dia. tapi kali ini di arah top lane dari RKD masa ke arah seorang Clay dibantu pergerakan seorang Fredo Kitty. Rek lagi-lagi yang nggak mau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Super Awat Supriyadi masih coba untuk membantu pergerakan atas seorang Dinasmi di arah top lane bersama dengan seorang Clay. Clay di depan sana, Minwa di arah bottom lane. Botol bakal fokus menuju ke arah ini Victor turretnya. Roaring. Lihat, dipaksa begitu saja. Dua lane yang berbeda. Di push Persik pun berhasil mempertahankan satu buah stacknya untuk Lord. Yo, Versik setengah darah yang dia miliki udah ada satu Battle Mirror Image, dia masuk ke dalam rumputan. Mau kemana lagi pergi yang yap, dia masuk dulu ke bagian dalam sementara Fredo kita mencoba untuk menyerang. Ini dia blazing dua sudah dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi Rinasmi-nya masih bisa kabur ke bagian belakang, belum ada yang tumbang sejauh Super ini. Jody dapetin Clover dan makan kali ini. Lihat anti-match-nya. Hampir saja save the day, tapi Rinasmi memutuskan sayap anti-match. Memutuskan harapan anti-match di arah top lane. Nasmi save the day. Again and again, Rinasmi mempertontonkan permainan yang sangat gemilang. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, Dan di arah top lane injektornya. sana mau dipasang begitu saja. Injektor bersara fans sekarang untuk mau. Ada botol dengan terlalu bebas terlepas sana. Tapi Rinasmi
Tapi bakal coba untuk masuk, bakal coba untuk sikat. RKT seperempat darah ternyata mundur dari Genflix. Mereka sabar. Genflix dewasa, serigalanya. Mereka nunggu satu super minion tapi ternyata tak ada. Dihajar di arah inhibitornya. Flashing Grid ke arah belakang. Langsung ada Candy Gwen. Langsung dalam itu saja. Versi kami ditumbangin. Clay Unstoppable. Akhirnya Candy ditumbangin. Tapi para pemain dari tim Genflix ada 3 wave yang bersamaan. Fokus ke arah base-nya. Mereka memasangkan diri. Memetapkan diri. Anti-fans. Lagi dan lagi. Diputuskan harapannya. Akankah Gang Macan berhasil menumbangkan dominasi permainan dari Evil Legend Wipe Up ini Mancana Genflix Hero Wolf mematahkan kutukannya. Win streak milik Genflix, Iron Wolf, dan tim-tim besar dilumat semuanya. Gila, 100% match win rate yang diamankan oleh Versik dari MDL juga hilang karena Genflix Arrow Wolf. Copot, Pak. 2-0 kali ini Iya, Pak. diamankan juga bagi teman-teman Genflix Arrow Wolf dan ini membuktikan bahwa MPL Indonesia season yang